Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang sebenarnya how to ya. Ini bukan kayak ramalan-ramalan memprediksi, tapi lebih seperti ingin membantu. Tujuan aku pengen banget ngebantu kalian untuk bisa meraih percintaan yang kalian impikan. Jadi kayak I'm so happy kalau beneran kalian itu ketemu sama the love of your life gitu loh. Jadi ini caranya untuk bisa menarik energi jodoh. So, this is your reading. Aku bakal lihat energi kamu, energi si dianya, jodoh kamu siapa. Konsep jodoh adalah seseorang yang akan berkomitmen sama kamu. Dan aku juga bakal lihat caranya untuk menarik itu seperti apa. Oke? Okay? Walaupun this is konsepnya jodoh kan di tangan Tuhan semuanya. Takdir yang di atas. Tapi kita juga punya kemampuan untuk bisa usaha. Ini kalau misalnya ibaratkan aku selalu bilang ini salah satu bentuk usaha agar kita bisa introspeksi diri, agar kita bisa memahami untuk caranya gimana untuk mengembangkan diri, memperbaiki diri sendiri agar saat ketemu jodoh kita siap. Oke? Okay? This is your reading. Aku bakal lihat dulu energi kamu. So, Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, and Goddesses. I'm listening my ghost so can speak the truth. Give permission and protection to say to people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Kalau kamu pengen dibuatin how to lainnya, cara-caranya untuk apapun ya, coba silakan komen di bawah. Here's Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, and Goddesses. So let's say my ghost so can speak the truth. Give permission and protection to certain people who watch this video. Aku ngeliat kamu adalah orang-orang yang sebenarnya patuh banget ya sama adat istiadat. Very traditional. Kayak masih memahami lah adat istiadat, masih ada respect yang cukup besar untuk adat istiadat kamu sendiri. So let's see ya. Tell me about the people who watch this video. Energinya ada the Queen of Cups. Very sensitive person tapi juga berlogika. Oke, yang aku lihat nggak banyak orang yang bisa memahami kamu ya. Orang kalau misalnya nggak punya usaha dan niat yang besar untuk mengenal kamu, pasti bakalan bilang diri kamu adalah sosok orang yang complicated, ribet, riweh, baperan. Tapi sebenarnya deep down inside kamu orang yang punya empati yang cukup besar. Sensitif iya, karena di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, and then ada juga Sagittarius, ada juga Libra, Gemini, Aquarius, Leo. Cuman kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek sama rising, Venus, and Vedic rising. Kamu sebenarnya orang yang cukup disenangi loh sama orang-orang sekitar. Asal kamu paham itu, ngerti nggak? Jadi kayak kadang-kadang gini, kita terlalu fokus sama emotion, kita terlalu fokus sama yang kita rasakan sampai-sampai kita nggak ngeh ternyata di sekitar kita ada yang support, ternyata di sekitar kita ada yang butuh perhatian kita gitu. Sebenarnya kamu orang yang care banget sama orang lain. Dari the Queen of Cups sendiri, ini tipe-tipe orang yang sensitif. Tunggu, ada semut. Di sini orang yang sensitif, orang yang sering merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi punya kepintaran emosional sebenarnya, tapi kadang-kadang suka tenggelam sama perasaan sendiri. Queen of Cups itu adalah seseorang yang memang saat memberikan sesuatu dengan ketulusan. Jadi kalau misalnya simpelnya orangnya kayak gimana, kamu orang baik. Dari the Ace of Swords, ini juga orang yang berlogika. Walaupun empati kamu kuat, sensitif kamu luar biasa, tapi kamu juga pakai logika. Jadi kadang-kadang ini kebanyakan dari kalian yang otak sama hati kadang-kadang suka gak sinkron. Dari Ace of Swords sendiri, aku ngeliat kebanyakan dari kalian kayak want to speak up, orang yang suka ngobrol, orang yang suka berkomunikasi. Tapi kalau misalnya untuk beberapa nih dari kalian yang sulit untuk mengekspresikan apa yang pengen kamu sampaikan, coba dilatih. Pertama latih untuk nulis dulu, lalu nanti latih untuk sampaikan sesuatu, terus latih juga untuk ngobrol sama teman-teman. Tapi karena di sini ada
victory, kesuksesan, six of wands itu ngomongin soal orang-orang sekitar yang mendukung. Jadi aku ngelihatnya skill komunikasi kamu sama orang-orang juga baik. Let's see ya di sini. Very cool. Kamu sangat interest sama culture. Ada yang interest sama art. Ada juga yang terlalu interest sama drama-drama TV, sama drama-drama Korean drama juga. Aku lihat banyak banget di sini. Ada yang suka seni, musik. Jadi banyak energinya. So, let's see ya, di sini kamu punya passion sebenarnya. But ini kadang-kadang agak orang-orang yang saat bermimpi, saat menghayal, kadang-kadang menghayalnya tuh sampai terbang jauh tinggi keluar angkasa. Kadang-kadang tidak menggapai realita gitu. Karena di sini yang kurang adalah pentacle. But let's see ya, your energy. This is your energy. Untuk saat ini, energi itu bisa berubah-ubah. Tergantung dari keadaan kita saat itu seperti apa yang kita hadapin. Aku bakal lihat energi si jodoh kamu saat ini. Okay? Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, what like that goddesses, tell me about the one for the people who watch this video. This is, ada yang untuk kalian yang laki-laki, yang berjenis kelamin laki-laki, di sini ada tantangan di emotion, tantangan di sisi feminine. Untuk kalian yang perempuan, ini waktu yang tepat untuk mencurahkan kasih sayang. Energi jodohnya mereka. The one for the people who watch this video. Okay. Beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang suka pakai baju warna putih. Karena aku lihat banyak warna putih bajunya. And then this person very clean ya, the way this person look. Jadi cara dia berpakaian, cara dia grooming, cara dia styling, itu semuanya kayak energinya clean. Jadi gak riwah. Terus coba kita lihat ya. Orangnya suka kuliner, suka makan. Suka explore hal-hal baru. Energinya saat ini lagi meninggalkan sesuatu hal di masa lalu. Ada 2 5 di sini, ada perubahan dalam hidupnya dia. Perubahannya pertama dari masa lalunya dia, of course. Perubahan dari mentalnya dia, ada juga perubahan status. Dari 5 of Pentacle, ini ngomongin soal abandonment. Jadi konsepnya bisa dia yang meninggalkan seseorang atau dia yang ditinggalkan seseorang. Dari 5 of Swords, ini dasarnya karena konflik. Orangnya gak takut buat konflik. Jika ada konflik, ayo maju gitu. Karena aku bener. Cuman dia adalah sosok orang yang menjadi raja dan ratu di kehidupannya dia sendiri. Aku melihat ada ego yang masih mempengaruhi. Tapi dari the world, pertama, dia orang yang open-minded. Ini agak different sama kamu yang very traditional person. Dia tipenya open-minded. Jadi terbuka untuk hal-hal baru dalam kehidupan. Aku juga ngeliat visionnya dia bagus loh ke masa depan. Orangnya juga very, kuat buat surviving, buat bertahan hidup gitu. Dari sini aku ngelihatnya yang jelas perbedaan perbedaan di pertemanannya juga luar biasa kencang. Jadi ini kayak banyak teman-temannya dia yang akhirnya di-cut keluar dari hidupnya dia. Jadi ada yang ngerasa lonely. To be honest, karena di sini the world kalau kamu lihat di kumparan ikan-ikan ini, dia sendiri ikan yang besar, dia sendiri yang paling besar. Jadi aku melihat dia ngerasa lonely saat ini, sendiri. Okay, so aku bakal lihat caranya attract this person, cara untuk menarik energi jodoh. Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, what like that in graces. I'm gonna say my ghost so I can speak the truth. Give information and protection to several people who watch this video. Tell me about how to attract the one for them. Ada the world. You may be dealing sama seseorang yang beda pulau, beda negara.
ada the world. Kalau ada the world, tunggu aja siklusnya gitu. Istilahnya tunggu siklus dunia ini lagi ngapain, ngerti gak sih? Jadi kan ada musim nih dalam kehidupan kita. Kita harus tahu dulu nih, apa ya, waktu kita bersinar tuh kapan. Jadi kita harus tahu waktunya kita. Istilahnya kayak kapan kita harus keluar, kapan kita harus membuka diri kita. Jadi itu kita tuh harus tahu. Kadang-kadang kan ada orang yang terlalu nyaman sendiri. Jadi aku pengen sendiri dulu nih. Contoh nih ya, aku pengen sendiri dulu nih. Kayak sebulan 2 bulan aku pengen sendiri. Berarti after 2 bulan itu kan kamu harus tahu, harus siap untuk terbuka gitu. Jadi kamu juga harus memberikan diri kamu sendiri waktu. Kapan kamu sendiri, kapan kamu berdua, istilahnya kayak gitu. Cuman dari the world sendiri di sini aku melihatnya apa yang perlu kamu lakukan adalah berusaha untuk open mind, berusaha untuk terbuka. Jangan hanya menutup diri dan membuat pagar, karena di sini aku ngeliat dari Seven of Wands very defensive ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang baru agak defensive. Contoh gini, terbiasa makan nasi lah di pagi hari. Tiba-tiba kayak, coba kamu makan roti deh. Kan ada apaan sih, aku nggak mau makan roti, aku mau makan nasi karena biasa makan nasi. Ada sebuah kebiasaan yang memang nyaman, emang enak, tapi harus dirubah gitu. Jadi ini kadang-kadang ya, kamu kalau terima pesan aku jangan secara harafiah kamu telan bulat-bulat. Itu nggak ngomongin soal sarapan juga. Maksud aku tuh ngomongin kayak konsepnya seperti itu. Ada sesuatu hal yang memang nyaman untuk kita lakukan tiap hari, tapi itu ada yang harus berubah gitu. Contohnya kamu terbiasa untuk tertutup, coba dirubah, terbuka. Nine of Cups di sini ada achievement yang harus kamu raih dulu. Ini kan kayak piala, istilahnya banyak piala yang masih kamu harus kumpulin. How to attract that person. Okay. Cutting social life yang memang toxic. Okay. Pertama, sifat itu tidak bisa dirubah ya, kecuali Tuhan yang merubah. Cuman kalau di sini aku menyarankan agar apapun yang kita lakukan niatnya harus baik dulu. Sebelum kita fokus untuk mencintai seseorang, banyak yang mesti kita cintain. Contoh, kamu ya teman-teman nih gitu, kamu bisa cintain teman-teman kamu. Caranya untuk mencintai teman bukan kayak dikasih kayak ke pacar, enggak, cuman cara perhatian gitu. Makanya aku bilang ini waktunya kamu buat memberikan cinta. Dan dari the world, pertama aku bakalan jabarin satu-satu ya. Kamu bisa dealing kan sama seseorang yang open minded. Istilahnya dia raja atau ratunya dia sendiri dalam hidupnya dia. Kamu juga harus jadi orang seperti itu gitu. Kamu harus menjadi raja atau ratu di dalam kehidupan kamu sendiri. Low bat. Terus aku melihatnya di sini ada fasenya kamu defensif, ada fasenya kamu berubah. Jadi kamu harus tahu nih kapan nih gitu. Kapan waktu kamu untuk bisa menutup diri, untuk bisa kontemplasi, kapan waktunya kamu untuk terbuka. Dari Nine of Cups sendiri, salah satu caranya adalah open up untuk menerima kenal-kenalan. Karena di sini adalah konsep dimana dia mendapatkan experience yang banyak. Experience itu dijadikan piala sama dia, dijadikan pengalaman. Jadi kalau misalnya caranya gimana, kamu harus bisa berdamai sama pengalaman kamu sendiri. Pertama, apapun yang terjadi masa lalu, kita tuh gak bisa melepaskan. Kita kan gak bisa ngapus itu. Yang bisa kita lakukan adalah menerima dan kayak ya you own it lah gitu. Kita memaafkan apapun yang terjadi kemarin, kita nerima yang kemarin, dan yang kemarin itu jadikan experience atau pengalaman. Jadi ini banyak pengalamannya, banyak juga hal yang diraih, dan di situ ngerasa komplit. Oke, aku udah puas nih sama pengalaman aku. Oke, aku bisa menerima sesuatu hal yang baru nih gitu. Dari Seven of Swords, ini ada 2 kartu Seven ya. Harus tahu rasa puas kamu di mana. Jadi saat sebelum kita fokus ke balik lagi, kita tuh nanti dapatnya apa? Kita tuh kapan dapatnya? Lebih baik kamu fokus sama sesuatu hal yang sudah kamu punya. Jika kamu punya problem di masa lalu nih, contohnya sama teman-teman, sama keluarga, itu harus di healing dulu, harus selesaikan dulu, harus di
benahi dulu di sini. Dari Five of Swords, kalau caranya gimana? Ini kan gathering information ya. Pertama kamu harus tahu informasi tentang diri kamu sendiri. Kamu maunya apa, sukanya apa, terimanya apa, yang gak terima apa. And then, ini ngomongin soal exploring. Jadi change for you. Ini untuk beberapa dari kalian ya. Ini gak bisa spesifik untuk semuanya. Ini hanya untuk 1-2 orang aja. Kemungkinan kamu juga harus bisa melakukan sesuatu hal yang tidak biasa kamu lakukan. Seperti kamu biasanya ketemunya di lingkungan pertemanan, contohnya seperti itu. Coba belajar untuk cari sendiri atau online dating. Atau biasanya kamu online dating, coba carinya di dunia pertemanan gitu. Jadi usahanya kita bukan hanya sesuatu hal yang biasa kita lakukan, tapi sesuatu hal yang baru juga gitu. Oke? Aku butuh konfirmasi tentang what you need to do, what they need to do to attract their true love. So, who is, how to attract love for the people who watch this video, how to attract their true love. Tell me how to attract their true love. Their spirit guide, angel, power, like God, give vision and protection to people who watch this video. Okay, how they will attract their true love. Enjoying your freedom first. Jadi kamu juga harus menikmati kebebasan diri kamu sendiri. And then ini kadang-kadang freedom itu beda-beda ya setiap orang. Ada yang freedomnya itu tentang kebebasan berbicara, kebebasan untuk mengungkapkan sesuatu, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk memilih keyakinan, atau kebebasan secara finansial. Karena yang ini nonton kolektif, jadi banyak masing-masing. Kamu juga harus tahu kebebasan apa yang kamu pengen itu dalam kehidupan. Apa yang membuat diri kamu tuh kalau bangun tidur happy, pas tidur tuh tenang, gak anxiety. Itu kamu harus pikirin juga. Ada The Chariot, ada Ace of Swords. How to attract true love for the people who watch this video. Open your mind. Kadang-kadang memang jodoh tidak sesuai sama ekspektasi. Karena kalau ada Four of Cups itu adalah tangan Tuhan memberikan kamu sesuatu. Pertama, tangan Tuhan, tangan yang di atas, amin. Kita ibaratkan gak secara harafiah tangan Tuhan ya. Jadi ini ada peluang. Pertama, ini soal apapun yang akan memenuhi logika kamu. Terus di sini juga ada peluang soal percintaan yang memang kamu butuhkan, tapi kamu terlalu fokus sama apa yang kamu inginkan. Jadi kadang-kadang kita juga jangan hanya terfokus sama sesuatu hal yang bisa memenuhi ego kita. How to attract true love for the people who watch this video. Okay, and then Two of Cups. Pertama di sini memberanikan diri untuk maju, meraih kesuksesan apa yang kamu punya, yang tadi aku bilang. Freedom, kebebasan, atau kesuksesan apa yang kamu pengen raih dalam hidup ini. Karena setiap orang, setiap individu ini beda-beda. Ada yang pengen memang kebahagiaannya itu karena memang melihat orang tuanya tertawa, ngelihat orang tuanya tersenyum. Ada juga yang kebahagiaan itu secara finansial, aku punya rumah, punya mobil, dan segala macam. Atau kebahagiaan itu adalah aku punya teman-teman yang setia. Jadi itu dulu dipenuhi. And then dari The Chariot ini ngomongin soal konsep dimana you fokus sama goal hidup gitu. Di sini kan ada sesuatu yang bisa kamu kontrol dalam hidup. Kita itu kayak tadi aku baca readingan, kita itu nggak bisa mengkontrol sesuatu hal yang datang ke dalam hidup kita. Takdir, jalan kita juga tidak bisa mengkontrol tentang orang-orang bertindak seperti apa sama kita. Itu kan ya mereka gitu loh.
permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup kita, nggak bisa kita nggak usah datang ke dalam hidup aku. Kalau gitu semua orang juga mau dong, ya kan? Nah, yang bisa kamu kontrol adalah reaksi kamu untuk menghadapi itu. Di sini ada the chariot, di mana you can control sesuatu hal yang memang untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Yang artinya itu sesuatu hal yang itu hak kamu. Entah itu berpendapat, entah itu cara kamu untuk menyelesaikan masalah, entah itu cara kamu mengambil keberhasilan kamu sendiri. Kalau dari The Chariot juga disaranin untuk membalancing antara feminine dan masculine energi. Jadi kita itu hidup semuanya ada energinya, dimana saat nggak balance itu kita bakalan banyak anxiety, dimana kamu akan banyak kecemasan, banyak pertanyaan, dari pertanyaan kamu akan membuat kamu lelah gitu. Di sini kalau The Chariot, you can be dealing with cancer also, atau ada cancer di birth chart kamu. Aku juga ngelihat di sini ada sebuah jalan yang harus kamu tempuh, jalannya sendiri. Kalau ini kan dia nanti baru ketemu 2 orang, tapi awalnya harus jalan sendiri dulu, beranikan untuk mengambil langkah sendiri dulu. And then aku ngeliat dari The Ace of Swords, ini ngomongin soal victory. Latih cara kamu berkomunikasi, latih cara kamu untuk mengekspresikan diri, latih cara kamu untuk menyampaikan perasaan kamu, dan tetap menggunakan logika dalam mengambil sebuah langkah. Karena kalau dari The Ace of Swords, dia akan meninggikan logika. Di sini mahkotanya ditaruhnya di pedang, istilahnya segala sesuatu harus berdasarkan realita atau informasi yang memang konkret. Terus dari sini aku melihatnya akan ada peluang baru yang harus kamu ambil, biar itu jadi batu loncatan kamu ketemu sama dia. Peluang apa? Nah, balik lagi, yang nonton banyak, ada juga peluang kerjaan, ada juga peluang untuk berteman dengan orang baru, jadi macam-macam. Karena ini bentuknya kan komunikasi atau bentuknya juga informasi. And then di sini ada Four of Cups. Kalau kamu nanya nih caranya gimana, doing something new sih. Karena di sini ada titik boring. Saat kamu ngerasa kamu di titik boring dalam kehidupan, berarti di situ ada sesuatu hal yang harus kamu ubah sedikit. Ubah nih secara simple ya, banyak banget nih sarannya. Ada juga yang ngerubah tata letak ruangan kamu secara harafiah nih ya. Contoh di kamar tidur kamu, ngerubah meja digeser, tempat tidur digeser. Perubahan dari sekecil itu sampai perubahan yang steppingnya lebih besar lagi. Contoh, cara kamu bergaul, di mana kamu bergaul, hobi-hobi. Jadi di sini juga, nah kenapa disaranin jangan terlalu nyaman sama apa yang kamu fokusin atau ideologi yang sudah kamu punya, harus mampu untuk bisa melihat opportunity atau peluang. Jadi jangan sampai ada sebuah peluang yang kamu miss dalam kehidupan. Contoh, karena aku males nih ngejalanin itu, kayaknya gak cocok sama aku, padahal belum dicoba. Coba dulu, okay? And then Two of Cups, ini ngomongin kalau kamu nanya caranya gimana, harus bisa memahami cara untuk memberi gitu, baru kamu bisa menerima. Pertama, your home life itu harus kokoh. Bisa dibilang kayak hubungan sama keluarga harus kokoh. Ini juga dari diri kamu kan, kalau misalnya lihat di sini kan rumahnya warna putih nih di belakang. Jadi istilahnya membersihkan dulu. Jadi untuk inviting seseorang masuk dalam hidup kita, kayak kita ngundang nih teman kita, ayo kamu nginep aja di rumah aku gitu. Tapi pas dia nyampe rumah, aku tidur di mana ya? Gak ada tempat tidur, gak ada tempat untuk beristirahat. Ya sama aja gitu. Jadi sebelum kamu mengundang orang itu masuk ke dalam hidup kamu, ada banyak hal yang harus kamu bersihkan dulu gitu. Terutama di dalam diri. Dari kita menerima seseorang, dari kita juga harus bisa meninggalkan apa yang di masa lalu. Ya masa lalu gitu. Jadi istilahnya ini ada kayak spring cleaning lah. Spring cleaning kan biasanya aku ngelakuin spring cleaning tuh di rumah ya, bersih-bersih rumah, dari segala sudut aku bersihin. Ini kayak ibaratkan anggap diri kamu adalah rumah. Ada sesuatu hal yang harus kamu bersihkan dulu dan kamu tata rapi dulu gitu. Okay. Baru di sini aku melihatnya juga kan di sini pakai baju warna pink, sama yang satu ini hijau sama kuning ya. Ini aku ini aja ya,
aku gampangin aja, yang energi feminine harus bisa memberikan loving and care itu seperti apa, memahami loving sama care itu seperti apa. Karena kalau pink energy is all about love, is all about care, is all about innocence, is all about happiness. Nah, untuk yang masculine harus tahu cara memberi sebuah kenyamanan, terutama di materi, kenyamanan di materi itu bukan hanya uang ya, material things itu tubuh manusia itu juga kan bentuknya material things karena bisa dipegang sama dirasa. Jadi keberadaan kamu juga harus exist, harus ada. Jadi bukan hanya aku sering banget tuh lihat kayak ada yang berhubungan cuma berdasarkan online aja, komunikasi secara online, fisiknya gak ketemu, and then kamu berharap magically that person will become your husband or wife, padahal belum pernah ketemu sama sekali. Ini harus ada pertemuan dulu nih. Jadi kamunya juga harus jalan untuk ketemu. And then di sini ada cloak warna kuning, itu artinya ngomongin soal happiness. Jadi hal positif juga harus kamu mampu untuk berikan. So aku bakalan ngeliat pesan dari Oracle card, how to attract true love for the people who watch this video. It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Ini kayak message-nya obvious ya. Kamu harus mampu untuk bisa terbuka. Jadi open your heart dulu. Kalau misal kamu udah paksa itu gak bisa kebuka, berarti itu ada sesuatu hal yang harus kamu benahi dulu. Karena yang namanya hati terbuka sebenarnya nggak bisa pakai paksaan, itu akan terbuka secara natural. Kalau kamu ngerasa aku nggak tahu kenapa aku tertutup di situ, berarti ada sebuah trauma atau masa lalu yang memang sebenarnya dasar dari kayak menggembok si pintu kamu untuk terus tertutup. Terus kalau aku lihat di sini, caranya kan selain kita buka hati, kita juga harus bisa memberikan hati kita, terus menerima apa yang dikasih sama orang lain gitu. Jadi energi cinta itu bukan kayak sesuatu hal, oke, aku dikasih sayang nih, dikasih perhatian, tapi gimana caranya juga kita mampu nggak kamu ngasih itu gitu loh. Kamu ekspektasi A, B, C, D, E, F, G sampai Z, kamu juga harus mampu untuk mendapatkan A sampai Z itu, ngerti kan? Gitu loh. Kalau kamu lihat gambarnya di sini kan si dia duduk di atas kuda, sementara loversnya di bawah. Jadi dimana kamu juga harus mampu untuk menurunkan ego. Okay? Aku bakal lihat the outcome of this situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Chariot. Ini lagi OTW kok kalau aku lihat pertemuannya. Ada imagination, jangan lupa untuk manifestasi dengan menggunakan visualisasi. Ada Four of Cups lagi. Kejenuhanmu bukan tanggung jawab orang lain untuk diselesaikan. Ada movement, ada karir yang harus kamu fokusin, ada energi yang harus kamu balancing, ada tujuan hidup yang harus kamu penuhi dulu. Dari Page of Cups, balik lagi soal manifestasi, imajinasi. Ini juga ngomongin soal manifestasi yang dibarengin sama afirmasi ya, sama visualisasi juga. Jadi kamu mau sesuatu nih, kamu juga harus mampu untuk merasakan hal itu udah ada, ngerti kan? Gitu. Jadi caranya seperti itu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa buka personal reading karena ini energinya general, dimana kalau misalnya memang mau spesifik pakai energi kamu sendiri. Okay? Caranya gimana? Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar, tunggu aku balas satu-satu. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau request tentang how to lainnya, boleh kasih aku judulnya juga. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!